Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Tria Sopiani dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Dynamic Routing BGP. Nah, pada video-video sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai Dynamic Routing EIGRP dan juga OSPF. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Dynamic Routing BGP. Nah, untuk Dynamic Routing EIGRP dan juga OSPF ini masuk ke dalam IGP atau Interior Gateway Protocol. Nah, untuk BGP ini itu masuk ke dalam EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, bedanya IGP dan juga EGP ini adalah, misalkan EGP ini adalah inter AS. Nah, untuk IGP sendiri itu adalah AS. Nah, misalkan AS ini kita ibaratkan sebagai perusahaan. Misalkan di sini ada google.com, dan di google.com ini ada banyak server dan juga router yang terhubung. Nah, misal di google.com ini AS-nya adalah 100. Lalu misal di sini ada yang namanya facebook.com. Dan di sini juga ada banyak router dan juga server yang terhubung. Nah, misalkan di facebook.com ini AS-nya adalah 200. Lalu ada lagi misal di sini Twitter. Nah, Twitter ini juga banyak router dan juga server yang terhubung. Nah, misalkan untuk Twitter ini AS-nya adalah 300. Nah, ini kan ada banyak ya, jadi kita itu harus menggunakan yang namanya BGP untuk menghubungkan dari Google ke Facebook, atau dari Facebook ke Twitter, atau dari Twitter ke Google. Nah, itu kita harus menggunakan BGP. Nah, untuk EIGRP dan OSPF ini itu digunakan di dalam perusahaannya. Misalkan ada router bertemu dengan router ataupun server bertemu dengan server, itu kita menggunakan yang EIGRP atau OSPF. Nah, misal di sini Google dengan banyak server dan juga router ingin dihubungkan dengan Facebook yang juga memiliki banyak router dan juga server. Itu kita harus menggunakan yang namanya BGP. Begitupun Facebook dengan Twitter ataupun Twitter dengan Google. Itu kita harus menggunakan BGP. Nah, selanjutnya kita akan coba searching di Google. Kita buka Chrome lalu kita ketikkan yaitu bgp.he.net. Lalu kita enter. Nah, kita lihat di sini di bagian ISP kita menggunakan yang PT Lintas Jaringan Nusantara. Kita klik yang AS ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada AS info. Di sini ada info IP-nya berapa dan juga info-info lainnya. Nah, di sini ada graf versi 4 dan juga graf versi 6. Nah, graf versi 4 ini adalah IP versi 4. Dan untuk graf versi 6 ini adalah IP versi 6. Kita coba klik yang graf versi 4. Nah, di sini terdapat topologi jaringan pada perusahaan-perusahaan. Nah, di sini ada PT Lintas Jaringan Nusantara. Nah, di sini ada PT NTT Indonesia. Nah, di sini ada PT Sarana Insan Muda Selaras dan juga ada PT-PT yang lainnya. Jadi ini adalah topologi jaringan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan BGP. Misal dari
PT Lintas Jaringan Nusantara ini ke PT NTT Indonesia ini menggunakan BGP, begitupun yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempraktikannya. Kita buka terlebih dahulu Cisco Packet Tracer-nya. Lalu di sini kita tambahkan 2 buah router. Kita tambahkan yang router 2911 ini. Lalu di sini kita akan tambahkan 2 buah PC. Lalu kita akan hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dari router 1 ke router 2, lalu dari router 1 ke PC 1, dan dari router 2 ke PC 2. Nah, misalkan di PC 1 ini IP-nya adalah 192.168.1.2/24, dan di PC 2 ini IP-nya adalah 192.168.2.2/24. Nah, di sini untuk IP gateway-nya yaitu 192.168.1.1/24, dan untuk di sini 192.168.2.1/24. Nah, untuk di router 1 ke router 2 ini IP jalurnya yaitu 10.10.10.1/30, dan untuk di router 2 nya 10.10.10.2/30. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasikan IP-nya pada PC-nya. Kita ke desktop, lalu IP configuration 192.168.1.2. Lalu kita juga masukkan subnet mask-nya. Lalu kita masukkan IP gateway-nya 168.1.1. Lalu kita masukkan juga yang PC 2 192.168.2.2. Lalu masukkan subnet mask-nya dan juga IP gateway-nya. Lalu kita akan mengkonfigurasikan pada routernya. Kita nyalakan terlebih dahulu kabelnya. Kita masuk ke tab CLI. Lalu kita masuk ke mode Global Configuration. Lalu kita masukkan interface-nya. Interface rank G00 sampai 1. Lalu no shutdown. Lalu kita nyalakan juga di router 2 nya. Interface rank G00 sampai 1, lalu no shutdown. Nah, bisa kita lihat di sini kabelnya sudah berwarna hijau semuanya. Lalu kita akan konfigurasikan IP-nya pada router. Kita geser topologinya. Kita masuk pada interface-nya, interface G00, IP address 10.10.10.1, lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.252. Nah, kenapa kita menggunakan 252? Karena di sini prefiksnya atau slash-nya yaitu 30. Lalu kita enter, lalu kita masuk ke interface G01, IP address 192.168.1.255.255.0. Nah, kenapa yang ini kita 0? Karena di sini slash-nya 24. Lalu kita enter, lalu kita konfigurasikan di router 2-nya juga. Interface G00,
IP address 10.10.10.255.255.255.255.252. Lalu kita enter, lalu kita masuk ke interface gig 01. IP address 192.168.255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasikan BGP nya. Kita konfigurasi yang di router 1 terlebih dahulu. Kita exit, lalu kita masukkan perintahnya, yaitu router BGP. Nah, di sini kita tanda tanya saja. Nah, di sini kita akan memasukkan yang namanya autonomous system number. Nah, ini sama seperti yang di EIGRP. Jadi di router 1, router 2 dan seterusnya itu harus sama autonomous system numbernya. Misalkan di sini kita autonomous system numbernya itu 1, lalu kita enter. Nah, karena ini dynamic routing, kita harus mengadvertise-nya terlebih dahulu. Nah, untuk EIGRP itu kan kita memasukkan network, lalu IP dan subnet mask-nya, lalu IP jalurnya lewat mana. Nah, untuk OSPF itu kita memasukkan network, lalu IP, lalu wildcard bits atau max-nya, dan areanya, misal area 0. Nah, untuk BGP ini kita harus memasukkan tetangganya terlebih dahulu atau neighbor-nya terlebih dahulu. Berarti kita di sini akan memasukkan di router 2-nya terlebih dahulu. Misal di sini kita ketikkan perintahnya, yaitu neighbor. Nah, di sini router 2 itu IP-nya itu 10.2. Kita masukkan 10.10.10.2. Lalu di sini kita tanda tanya. Nah, di sini kita akan mengetikkan yang remote AS. Lalu di sini kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan AS of remote neighbor. Nah, misalkan di sini router 1 ini adalah Google, yaitu perusahaan 1. Jadi di sini AS1, dan di router 2 ini misalkan Facebook atau perusahaan 2. Jadi di sini adalah AS2. Nah, di sini kita akan memasukkan yang AS2 karena ini konfigurasinya neighbor. Lalu kita ketikkan 2, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mengadvertise IP yang akan dipromosikan. Kita ketikkan perintahnya, yaitu network 10.10.10.0, lalu kita tanda tanya. Nah, untuk di OSPF itu kan kita memasukkan wildcard bits atau max-nya. Nah, di sini itu kita memasukkan max-nya sama seperti yang EIGRP. Kita masukkan max. Nah, karena di sini slash-nya 30, berarti subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan IP yang satunya, 192.168.1.1 max 255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita akan konfigurasikan di router 2-nya. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan router BGP 2, lalu kita enter. Lalu kita akan masukkan neighbor-nya, neighbor 10.10.10.1 remote AS1. Lalu kita enter. Lalu kita akan memasukkan networknya 10.10.10.0 max 255.255.255.252. Lalu kita enter. Lalu masukkan yang satunya 192.168.2.0 max 255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita akan coba cek to show IP BGP
sum. Kita enter. Nah, di sini sudah ada 10.1 sebagai next portnya karena ini di router 2. Nah, di sini state atau PFX RCD-nya itu 4. Nah, artinya IP-nya ada 4. Lalu kita akan coba cek IP root-nya. Do show IP root. Nah, di sini ada yang namanya B. Nah, B ini adalah BGP. Nah, di BGP ini ada 1.0 dan juga 2.0. Nah, ini adalah milik PC1 dan juga PC2. Nah, artinya PC1 dan PC2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba cek pingnya. Kita ping dari PC1 ke PC2. Kita ulangi. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu buah router. Kita tambahkan di sini, lalu kita tambahkan juga satu buah PC. Lalu hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan dari router 2 ke router 3, lalu dari router 3 ke PC 3. Nah, misalkan di PC 3 ini IP-nya adalah 192.168.3.2/24. Nah, untuk di sininya itu IP-nya 192.168.3.1/24. Nah, untuk di IP jalur di G02 dari router 2 ke router 3 ini misalkan IP-nya yaitu 10.10.20.1/30. Lalu di G00 nya 10.10.20.2/30. Nah, kita akan konfigurasikan IP pada PC 3 nya terlebih dahulu. Kita ke desktop, lalu IP configuration 192.168.3.2. lalu masukkan juga subnet mask-nya dan IP gateway-nya 192.168.3.1. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan pada routernya. Kita akan nyalakan terlebih dahulu. Kita ke mode global configuration, lalu kita masuk interface rank G00 sampai 1, no shutdown. Lalu kita akan nyalakan di router 2 nya interface G02, no shutdown. Lalu kita akan masukkan IP-nya. IP address 10.10.20.1 255.255.255.252. Lalu kita enter. Lalu kita akan konfigurasikan IP di router 3 nya. Kita enter. Lalu kita masuk interface G00, IP address 10.10.20.2. Lalu kita masukkan juga subnet mask-nya 252. Lalu kita enter. Lalu kita konfigurasikan di G01, IP address 192.168.1.255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita akan konfigurasikan BGP-nya. Nah, misalkan di sini router 1 itu AS1 dan di router 2 itu AS2 dan di router 3 itu AS3. Nah, kita akan konfigurasi BGP-nya. Kita ke router 2. Kita exit terlebih dahulu.
Lalu kita masukkan perintahnya router BGP 2, lalu kita enter. Lalu kita masukkan neighbornya, neighbor 10.10.20.2, remote AS 3, lalu kita enter. Lalu kita akan masukkan networknya, network 10.10.20.0, lalu masukkan juga subnet masknya 255.255.255.252, lalu kita enter. Nah, kita kurang memasukkan max-nya, lalu kita enter. Lalu kita akan konfigurasikan BGP di router 3 nya. Kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke router BGP 3. Lalu kita masukkan neighbornya, neighbor 10.10.20.1, remote AS 2. Kita enter. Nah, di sini neighbor 10.10.20.1 ini sudah up. Lalu kita akan memasukkan IP yang akan di-advertise. Nah, di sini IP-nya ada dua, yaitu 10.10.20.2 dan juga 192.168.3.1 atau .0. Kita masukkan network 10.10.20.0, lalu kita masukkan max-nya, lalu 255.255.255.252. Kita enter. Lalu kita masukkan yang satunya, 192.168.3.0 max 255.255.255.0, lalu kita enter. Lalu kita coba cek to show IP route. Nah, di sini ada BGP tambahan, yaitu 1.0 dan juga 2.0. Nah, ini adalah yang di router 1 dan juga router 2. Nah, kita cek juga pada router 2 dan juga router 1-nya. To show IP route. Nah, di sini ada 1.0 yaitu milik router 1 dan 3.0 yaitu milik router 3. Lalu kita cek di router 1. Show IP route. Nah, di sini ada 2.0 dan juga 3.0. Nah, ini adalah milik router 2 dan juga router 3. Dan di sini juga ada 20.0. Nah, ini adalah IP jalurnya. Nah, kemudian kita akan coba ping dari PC 2 ke PC 3. Kita ulangi. Bisa kita lihat di sini sudah successful. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, bisa kita lihat di sini juga sudah successful. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam mempraktikannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.